Pemirsa, nama Pinangki Sirna Malasari riuh menjadi buah bibir setelah diduga bersekongkol dalam pelarian Joko Chandra beberapa waktu lalu. Di balik kasus hukum yang tengah dihadapi, jejak hidup Pinangki pun disebut-sebut penuh warna. Tapi siapakah sebenarnya sosok Pinangki? Berikut penelusurannya dalam investigasi berikut ini. Inilah foto yang membuat nama Pinangki Sirna Malasari melejit. Selain diduga ikut berperan dalam buronnya Joko Chandra, Pinangki yang kala itu menjabat sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda juga disebut-sebut menerima suap sebesar $500.000 Amerika Serikat atau lebih dari 7 miliar rupiah. Uang haram itu ditengarai untuk pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung bagi Joko Chandra. Kini pun Pinangki tengah menjalani serangkaian proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Tapi di balik riuh kasus yang membelitnya, siapa sebenarnya sosok Pinangki ini? Penelusuran pun kami mulai dari Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Jawa Barat. Di kampus ini, Pinangki tercatat menyelesaikan pendidikan sarjananya mulai dari tahun 2000 hingga 2004 silam. Sebagai mahasiswi, Pinangki dikenal moncer. Bahkan skripsinya pernah mendapat apresiasi tinggi kala itu. Memang benar Ibu Pinangki ini telah menyelesaikan studi S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Beliau masuk tahun 2000, selesai tahun 2004. Kemudian secara akademik juga beliau memang cemerlang. Bahkan pada saat penulisan skripsinya dilombakan di UI, beliau juara kedua, yang satunya dari UI. Ya. Yang kedua, kami dari pihak universitas memang sudah menyelesaikan tanggung jawab kami dari segi akademik, ya, dari segi akademik dan juga pada saat itu dari segi kepribadian. Selain pintar dan fokus dengan studinya, Pinangki juga dikenal luwes dan piawai dalam bergaul. Sejak kuliah pun Pinangki telah memiliki selera gaya hidup tinggi seperti yang diungkapkan dosen maupun teman kuliahnya yang kami temui. Satu hal lagi, semasa kuliah itu pula Pinangki dikabarkan membuat keputusan besar tak kala menjadi mualaf memeluk agama Islam. Pinangki itu datang selalu tepat waktu, duduk di depan. Dan seringkali pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan yang di luar sab yang sudah saya sampaikan. Jadi ada rasa ketidakpuasan. Kerap kali saya menunda jawabannya minggu depan ya. Memang kalau dari sisi penampilan, misalnya dari sisi busana berbeda dengan yang lainnya, kan dia mualaf ya, mualaf tahun 2001 kalau nggak salah. Nah, dia belum sempat dibimbing oleh rekan saya namanya Ibu Enen Suharni, keburu meninggal. Jadi tidak ada ya, setelah mualaf itu tidak yang membina. Jadi pakaiannya masih pakaian mini gitu ya. Kadang-kadang teman-teman sejawat yang lain, dosen, saya malu ngajar Pinangki, kenapa? Ya itu, kayak mini gitu. Saya bilang bawa aja koran, tutupin. Ngajar tutupin, itu sering jadi bergurau. Dan itu pakai sepatu juga yang, kan mahasiswa pada umumnya biasa sepatu cat gitu ya, nggak bunyi, ini tak tok. Sebetulnya sih dibilang glamor,
Ya memang pakaiannya begitu ya, dia beda daripada yang lain. Apa yang dikatakan Pak Dekan tuh demikian, dia tidak mempergunakan apa sih. Memang pada waktu itu juga belum diterapkan ya mempergunakan apa namanya ya, kerudung ini. Jadi dia ya itu kan hak ajasi dia mau pakai yang bagaimanapun. Kita juga cuma menegur, Neng gelis mungkin saya bilang, Neng, itu pakaiannya gitu, cuman begitu aja. Tapi dia nggak pernah marah, orangnya biasa aja, ketawa aja. Sisi kehidupan pribadi Pinangki pelan-pelan tersibak. Suami terdahulunya, Joko Budi Harjo, disebut-sebut menjadi sosok penting dalam kehidupan Pinangki di masa kuliah. Saat itu, Joko Budi Harjo menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ada informasi sebetulnya yang bersangkutan itu dalam perjalanan belajarnya, kuliahnya itu dibantu oleh almarhum Pak Joko Budi Harjo. Ini yang saya ketahui. Kemudian betul beliau menikah dengan yang bersangkutan. Sekarang tahunya, dulu nggak tahu itu siapa. Nggak tahu deh dekat sama siapa, yang saya tahu dikenalkannya bapaknya. Tapi kan ternyata sekarang bukan ya. Sekarang siapa? Suaminya ya. Tapi nggak tahu, nggak pernah cerita yang itu sih. Dari kapan dari awal masuk? Udah setahunan baru. Nggak ada awal masuk, nggak ada cerita-cerita apa-apa. Nggak pernah dengar dari dia dekat sama yang orang-orang petinggi kejaksaan, nggak tahu gitu. Tapi yang tahu ya emang berbasic kaya aja gitu, uangnya banyak. Dia cita-cita dia emang betul-betul pengen jadi jaksa. Dan kayaknya dia mengarah banget gitu. Kayaknya dia konsen kan. Terus arahnya kan ke arah jaksa terus. Hukum-hukum terus gitu yang dia ambil. Selepas merengkuh gelar sarjana hukumnya, Pinangki pun melanjutkan studi masternya di Universitas Indonesia dengan mengambil spesialisasi hukum bisnis pada tahun 2004. Sementara studi doktoral ditempuh Pinangki di Universitas Pajajaran mulai dari tahun 2008 hingga 2011. Namun sayang, karya dan namanya di UI dan Unpad itu seolah tak terpublikasi. Tak hanya dinilai berhasil di akademis, karir Pinangki di kejaksaan konon juga ikut mengilap sebelum tersandung skandal hukum Joko Chandra. Ketika berdinas di Kejaksaan Negeri Cibinong, itu saya mendengar pernah juga dijatuhi hukuman disiplin kalau tidak salah. Kalau kita bagi 4 kira-kira per 3 tahun setengah. Ketika dia masuk 3A, maka 3B, 3C, nah masuk akal juga, standar. Saya kira standar.
Kendati karir Pinangki terkesan melesat, namun bukan berarti tanpa sandungan. Konon, Pinangki pernah mendapat sanksi tegas kala berdinas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor itu. Pengetahuan saya ketika berdinas di Kejaksaan Negeri Cibinong, itu saya mendengar pernah juga dijatuhi hukuman disiplin kalau tidak salah. Kalau tidak salah juga copot jabatan struktural, tetapi karena waktu itu kasubsi pejabat eselon 5 dan kebetulan juga jabatan eselon 5 juga ditiadakan, jadi ya menjadi jaksa fungsional biasa. Sebelum namanya viral lantaran tersandung skandal hukum kasus Joko Chandra, gaya hidup mewah Pinangki boleh dibilang nyaris tak terekspos. Di akun media sosial miliknya pun, Pinangki hanya sekelumit berbagi pengalaman berkelana ke sana kemari dengan berbagai fasilitas premium. Begitu terkuak, barulah jutaan pasang mata tertuju padanya. Sebagian mereka pun berdecak heran. Bagaimana bisa seorang aparatur sipil negara dengan pangkat golongan 4A sampai begitu bergelimang kemewahan? Selain apartemen, tempat dia tinggal, memang informasinya dia nyewa. Cuma dengan gaji dia take home pay yang ya paling itu sekitar 15 juta, rasanya agak aneh kalau kemudian dia sendiri yang menutupi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, informasi yang kita dapatkan dari tahun 2018 itu dia setiap kali ganti mobil. 2018 itu dia beli Mercy, kemudian 2019 itu dia beli Alphard, 2020 kemarin yang BMW yang disita kejaksaan. Nah, dengan gaji dia seperti itu, ya seperti yang saya sampaikan tadi, aneh sebenarnya kalau kemudian dia mampu membeli itu semua dengan gaji dia. Inilah sebagian daftar harta kekayaan Pinangki yang membuat sebagian orang hanya bisa geleng-geleng kepala. Meski begitu, yang menggelitik kami justru di mana Pinangki pernah tinggal sebelum ini. Hah? Iya. Siapa? Pinangki. Iya. Iya, dia yang lama. Kalau kita malam juga ada yang datang. Udah ya jawab, kita yang baru semua, jadi nggak tahu. Benarkah Pinangki pernah mengalami masa-masa sulit? Bu, ya, nomor 11A yang itu ya, Bu ya? Itu rumah yang ada sebelah ini, rumah ini. Informasi yang kami dapat, dulu saat Pinangki belum menikah dan hubungannya dengan Joko Budi Harjo semakin rekat, ia pernah mengontrak di salah satu rumah di Villa Yasmin Bogor. Bergelimang kemewahan dan bergaya glamor seakan menjadi citra yang hendak dibangun Pinangki. Berkaca dari itu pula, diyakini Pinangki termasuk orang yang menaruh perhatian besar pada penampilan. Bahkan beredar kabar bila Pinangki rela menghamburkan ratusan juta rupiah hanya untuk memermak hidungnya ke negeri Paman Sam. Tak tanggung-tanggung, Pinangki pun mempercayakan permak hidungnya itu kepada seorang dokter paling populer di New York, Andrew Jacono. Beberapa waktu yang lalu, Jaksa Pinangki Sirna Malasari memposting foto setelah melakukan operasi bedah plastik hidung di kota New York bersama dengan salah satu dokter ahli bedah plastik terbaik di kota New York, yaitu Dr. Andrew Jacono. Dan di belakang saya ini adalah merupakan salah satu tempat praktek dari dokter tersebut, di mana dalam postingan foto tersebut juga dijelaskan dan disebutkan oleh Jaksa Pinangki. Menurut informasi yang saya peroleh dari pegawai dokter tersebut, diperlukan biaya minimal 25.000 US dollar atau setara dengan 375 juta rupiah. Biaya tersebut harus dibayarkan 3 minggu sebelum dilakukan operasi. Perjalanan proses hukum Pinangki masih panjang. Sebagai penegak hukum, konsekuensi yang diterima Pinangki boleh jadi bakal lebih serius. Ibu korbannya di sini ya? Bu, ada nama lain, Bu.
kemukakan aja apa yang terjadi sebenarnya, sehingga hukum itu bisa tegak sesuai dengan keinginan kita bersama gitu ya. Jadi jangan ada yang disembunyikan. Nah, untuk Pinangki Sirna Malasari, pokoknya yang sabar, yang kuat, jalani aja semuanya prosesnya, mudah-mudahan berjalan lancar, diberikan yang terbaik untuk Pinangki beserta keluarga. Saya hanya berdoa supaya perkara ini cepat selesai. Mungkin saya keduanya, ya mungkin yang lain kalau tidak tahu permasalahan tentang Angki, janganlah berbicara lebih-lebih daripada apa yang sebenarnya, itu aja. Kasus Pinangki semestinya menjadi pelajaran bahwa tidak sepantasnya penegak hukum justru bertindak melanggar hukum. Supremasi hukum di tanah air pun kini diuji. Akankah benar-benar ditegakkan ataukah malah sebaliknya?